Assalamualaikum teman-teman, bertemu lagi bersama aku Ika Indriana, mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang kali ini akan menemani kalian dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Seperti yang sudah kalian baca pada judul video, kali ini kita akan membahas tentang teks laporan hasil observasi. Kakak, apa sih teks laporan hasil observasi itu? Teks laporan hasil observasi adalah teks yang menghadirkan informasi tentang suatu hal, lalu dikelompokkan dan dianalisis secara sistematis, sehingga dapat menjelaskan secara rinci dari sudut pandang ilmu. Maksud suatu hal dalam pengertian itu apa ya, Kak? Maksud dari suatu hal di sini adalah penjelasan tentang sesuatu yang akan dianalisis secara sistematis berupa suatu benda, tumbuhan, hewan, konsep, atau ekosistem tertentu. Nah, teks laporan hasil Nah, supaya kita bisa membedakan teks laporan hasil observasi ini dengan teks yang lain, kali ini kakak akan memberikan ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Ciri yang pertama yaitu isi yang dibahas adalah ilmu tentang suatu objek atau konsep. Seperti yang sudah dibahas tadi, objek penelitian di sini berupa benda, tumbuhan, hewan, atau ekosistem tertentu. Ciri yang kedua yaitu bertujuan menjelaskan dari sudut pandang ilmu. Teks ini harus bisa menjelaskan hasil penelitian dari sudut pandang keilmuan, seperti penelitian pertumbuhan toge dengan ilmu pengetahuan alam. Ciri yang ketiga yaitu objek atau hal dibahas secara sistematis, dirinci bagian-bagiannya, dan objektif. Salah satu ciri yang menjadi perbedaan teks laporan ini dengan teks lain adalah isi yang dibahas harus terperinci di setiap bagian dan juga didasari dengan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Bagaimana? Sudah bisa membedakan teks laporan hasil observasi dengan teks yang lain? Jika sudah mengerti, kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang menemukan gagasan pokok teks laporan hasil observasi. Gagasan pokok atau gagasan utama adalah pernyataan yang menjadi inti dari sebuah pembahasan atau dasar pengembangan sebuah paragraf. Gagasan utama biasanya terletak pada kalimat utama yang lazimnya terdapat pada awal paragraf. Cara mencari gagasan utama pada teks laporan hasil observasi adalah menemukan kata-kata kunci pada teks, menentukan bagian-bagian pada teks hasil observasi, menentukan kalimat utama, kalimat yang dijelaskan pada kalimat lain, dan yang terakhir, merumuskan inti kalimat pokoknya. Struktur teks laporan hasil observasi terbagi menjadi 3, pernyataan umum atau definisi umum, deskripsi bagian, dan simpulan. Pernyataan umum berisi tentang definisi, kelas, keterangan umum, nama Latin, asal-usul, ataupun informasi tambahan tentang hal yang dilaporkan. Deskripsi bagian berisi tentang perincian bagian-bagian yang dilaporkan, seperti saat melaporkan tumbuhan, maka aspek yang dilaporkan adalah perincian ciri fisik bunga, akar, buah, atau perincian bagian lain. Dan yang ketiga adalah simpulan. Simpulan berisi tentang ringkasan umum hal yang dilaporkan. Simpulan ini boleh ada dan boleh tidak ada, tetapi lebih baik ada di teks laporan hasil. Selamat, kamu telah memiliki pemahaman tentang struktur dan kaidah kebahasan teks laporan hasil observasi. Sekarang, kamu bisa berlatih menyusun teks laporan hasil observasi dan menyunting teks. Tahap yang kedua adalah menulis kerangka laporan.
Setelah observasi, susunlah laporan dan kamu harus mengikuti kaidah yang berlaku seperti struktur teks laporan hasil observasi yang meliputi pernyataan umum, deskripsi bagian, dan juga kesimpulan. Tahapan yang ketiga adalah mengembangkan kerangka laporan menjadi laporan yang baik sesuai dengan kaidah kebahasaan teks laporan dan memperhatikan penggunaan ejaan dan tanda baca serta kata baku. Bagaimana? Kali ini kalian sudah bisa dan menguasai materi tentang teks laporan hasil observasi. Terima kasih sudah mengikuti video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Rika Indriana undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya, Kak? Baiklah, kakak akan memberikan langkah-langkah membuat teks laporan hasil observasi. Untuk menulis laporan hasil observasi, ada beberapa tahapan yang harus dilalui. Yang pertama adalah melakukan kegiatan observasi atau penelitian. Hal yang harus dilakukan pada tahapan pertama ini adalah mencatat data yang diperlukan sesuai dengan tujuan laporan, melakukan survei tempat atau mencari referensi bila tempat tidak memungkinkan, menemui narasumber bila ada untuk memperkuat data, dan yang terakhir mencatat hasil observasi.